Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Terima kasih sekali. Kita ketemu lagi hari ini di media pembelajaran daring. Dan hari ini saya sengaja untuk merekodnya. Jadi nanti akan saya juga upload di YouTube. Gimana kabar anak-anakku semuanya untuk kelas 11 TKJ? Semoga kalian tetap sehat, kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring walaupun masih masa pandemi. Sekali lagi saya juga minta maaf, media pembelajaran ini harus saya lakukan demi kalian juga mendapatkan ilmu dari saya, dan saya juga bisa untuk membagi materi dengan kalian. Jadi hari ini akan kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu mengenai kepercayaan agama masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini singkat sekali nanti berkaitan dengan administrasi infrastruktur jaringan membuat kalian jauh lebih paham. Oke, berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini kita ketemu lagi, dan pembahasan kali ini di pagi hari ini adalah administrasi infrastruktur jaringan. Jadi kemarin kita sudah membahasnya, yaitu ada beberapa yang ingin saya sampaikan mengenai administrasi infrastruktur jaringan. Yang pertama adalah materi kita adalah WLAN, kemudian nanti kalian akan mendapatkan router statis, kemudian router dinamis, dan terakhir gateway, gitu ya. Tapi sebelum itu kemarin kita sudah tahu, masih ingat anak-anakku semuanya? Kalau masih ingat, kalian kemarin mempelajari tentang VLAN, Virtual Local Area Network. Nah, ini akan saya jelaskan lebih lanjut, dan saya akan sedikit memberikan tutorial singkat saja, dan pengenalan beberapa software yang nantinya akan kita praktekkan. Nah, kapan kita praktek? Nah, menunggu wabah pandemi ini turun atau enggak ada kebijakan lain yang mempertemukan kita, saya dan anak kelas 11 TKJ. Semoga masih tetap semangat anak-anakku semuanya. Jangan lupa untuk tetap presensi dan tetap semangat mengikuti pembelajarannya walaupun masih dalam masa pandemi ini. Oke, anak-anakku semuanya, izinkan saya share materinya di hadapan kalian. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari ini ya, anak-anakku semuanya. Kita kemarin sudah mempelajari ini. Kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang apa itu VLAN, kemudian keuntungannya VLAN itu seperti apa. Materi ini kemarin bisa kalian download di mana? Di Google Classroom. Kemarin saya sudah sedikit menjelaskan ini, bagaimana VLAN itu adalah Virtual Local Area Network. Jadi inti dasarnya adalah kita membangun jaringan LAN. Kalau kita masih ingat, LAN itu apa? LAN itu adalah Local Area Network. Jadi jangkauannya itu adalah jauh lebih panjang, jauh lebih luas daripada PAN. PAN itu apa? PAN itu adalah Personal Area Network. Personal Area Network, contoh device-nya adalah seperti kabel data, kalau transfer dari laptop kemudian ke perangkat HP, kemudian kalau menggunakan wireless, berarti wireless atau WIPAN. WIPAN itu adalah device-nya adalah salah satunya infrared, kemudian Bluetooth, dan lain sebagainya. Yang transfer datanya itu adalah secara personal, antar device. Nah, local area network ini jangkauannya lebih besar anak-anakku semuanya. Nah, contoh device-nya adalah komputer, PC atau device yang lainnya yang mendukung jaringan LAN. Itu pertama. Nah, contoh dasarnya adalah biasanya menggunakan kabel anak-anakku semuanya.
Nah, mulai kelas 11 ini kalian akan diajarkan untuk crimping nanti entah itu sama Pak Alvin atau siapa, nanti akan diajari crimping. Crimping tujuannya apa? Untuk membuat susunan kabel itu berdasarkan cross atau strike untuk saling terhubung antar satu komputer dengan komputer lain atau satu device ke device yang lain. Nah, VLAN ini adalah salah satunya adalah sebetulnya menggunakan kabel. Intinya menggunakan kabel yaitu kabel cross atau strike, tetapi secara virtual nanti. Nah, contoh apa namanya yang bisa kita lakukan adalah LAN itu biasanya kita menggunakan satu atau dua atau tiga komputer, kemudian kita akan sambungkan. Setelah kita sambungkan, nantinya akan kita koneksikan juga. Nah, itu contoh kecilnya. Tetapi kalau wireless local area network, itu contoh device-nya adalah misalnya WiFi, hotspot, karena penyebarannya dari satu device ke beberapa device yang lain. Jadi lebih dari satu, jangkauannya lebih dari PAN. Gitu ya anak-anakku semuanya. Nah, kemarin kita sudah, yang penting kalian memahami VLAN itu adalah virtual. Secara virtual kita akan mengelola local area network seperti apa. Contoh-contohnya adalah seperti broadcast domain, nanti itu apa, VLAN itu apa, router dan VLAN itu seperti apa. Nah, tanpa mengurangi waktu dan kuota kalian tentunya, ini akan saya coba tampilkan kepada kalian bagaimana kita mempelajari LAN itu secara virtual. Nah, nanti akan saya kenalkan anak-anak semuanya. Dalam memahami VLAN, tentunya kalian harus tahu apa itu VLAN, kemudian keuntungan VLAN, bagaimana VLAN dapat membatasi broadcast domain, kemudian menjelaskan bagaimana router digunakan untuk mengatur komunikasi antar VLAN, kemudian tipe-tipe VLAN. Kalian juga masih ingat kan apa itu hub, apa itu switch, apa itu router ya? Itu sudah kalian dapatkan tentunya di kelas 10. Nah, ini ada contohnya. Nah, kemudian anak-anak semuanya, ini pengenalan VLAN digunakan untuk segmentasi berbagai macam broadcast domain. Saya akan contohkan kepada kalian anak-anak semuanya. Nantinya VLAN ini ketika praktek kita menggunakan software bantuan dari Cisco, namanya Cisco Packet Tracer. Saya akan contohkan anak-anak semuanya sambil kita praktekkan ya. Praktekkan singkat mengenai VLAN jaringan peer-to-peer. Kurang lebihnya, saya dulu, kemudian saya Nah, kelihatan di tempatnya anak-anakku semuanya. Nah, namanya Cisco Packet Tracer anak-anakku semuanya. Nah, bentuknya seperti ini. Tampilannya kurang lebihnya ini. Update terbarunya seperti ini. Ini adalah software yang membantu kita tentunya dalam mengkoneksikan jaringan. Kita nggak perlu beli PC, kita nggak perlu beli device-nya, misalkan switch. Kita sudah terakomodir dengan baik adanya Cisco Packet Tracer ini anak-anakku semuanya. Nah, di sini saya akan coba mempraktekkan kepada kalian anak-anakku semuanya bagaimana menyambungkan dari satu komputer ke komputer lain dengan menggunakan switch. Ini akan secara sederhana. Tampilannya seperti ini anak-anak semuanya. Nanti akan kita praktekkan di lab SMK kita, ya, SMK kita. Nah, di sini tentunya kalian juga nanti akan pelan-pelan. Di sini ada menu bar-nya, ada file, edit dan seterusnya. Ini ada toolbox-nya untuk saving, simpan buka dokumen baru dan lain sebagainya. Nah, device-nya dia ada bagian di sini anak-anak semua. Kalau kalian ingin lihat laptop misalkan, laptop di sini ada laptop. Nah, di sini ada laptop.
Kalau misalkan PC, ada PC di sini. Nah, device ada di bagian sini. Oke, nanti kita akan praktekkan. Bapak dulu akan mendemokan, nanti akan kalian coba pahami itu. Nah, dalam VLAN, virtual local area network, kita sederhananya adalah membuat jaringan LAN, tetapi secara virtual pertama, kedua, VLAN itu bertujuan untuk broadcast domainnya, broadcast domain, atau istilahnya kalau kita menyebutnya adalah permintaan dalam sebagai domain. Oke. Ini sudah, kemudian nanti akan ada end device-nya seperti apa, switch-nya diletaknya di mana, router di mana, dan lain sebagainya. Nanti akan jauh lebih mendalam. Oke, langsung saja anak-anakku semuanya. Dalam kita menyambungkan bukan internet sih tepatnya, yaitu koneksi antar komputer satu dengan komputer lain. Saya akan demokan. Jaringannya ini saya hapus dulu. Device-nya. Nah, di sini Bapak punya tiga device, tapi dua jenis, yaitu jenisnya adalah PC dan switch. Kalau device-nya jumlahnya ada 3, yaitu device-nya adalah PC 0, kemudian switch, kemudian PC 1. Nah, hari ini saya akan coba mendemokan dulu deh jaringan yang kita koneksikan, agar pertanyaannya gini. Bagaimana sih Pak, PC 0 ini akan terkoneksi dengan PC 1? Caranya bagaimana? Nah, di tengah kita akan pasang switch di situ. Gitu ya. Oke, saya akan coba langsung praktekkan. Nah, oke. Oke. Nah, sebelum itu kalian buat posisinya seperti ini anak-anak semuanya. Nah, PC 0 dapatnya dari mana? Dari sini. End device, kemudian pilih PC. Kemudian klik di sini. Oke, saya ulangi coba deh. Saya ulangi. Oke. Nah, sini. Kemudian ini switch. Switch itu letaknya di sini. Di sini. Oke, kita lihat koneksinya. Oke. Nah, letaknya di sini switch. Selesai di sini. Kemudian kita butuh PC lagi kan untuk menyambungkan. Oke, kita letakkan PC di sini. Nah, kita klik di sini, kita klik di sini. Oke, susun seperti ini ya anak-anakku semuanya. Setelah itu, kita butuhkan adalah kabel, karena kita LAN berarti menggunakan kabel ya. Menggunakan kabel. Karena bukan VLAN, berarti menggunakan kabel. Kabel yang kita pakai adalah kabel yang berjenis, biasanya 2 koneksinya. Ya, kalau nggak straight, ya cross biasanya. Kemudian kita pilih ya apa biasanya? Ya, oke. Ya. Oke. Kita pilih yang straight. Oke, strike boleh, cross boleh. Kalau ini saya menggunakan cross saja. Cross saja ya. Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita koneksikan. Klik di sini, first Ethernet 0, kemudian ke switch. Nah, switch ini kita pilih Ether 2. Karena tadi satu sudah milik PC 0, berarti Ether 0/2-nya untuk PC 2. Nah, kita sudah punya susunan ini seperti ini. Nah, jika kabelnya ini, berarti ini yang cross, yang ini yang cross, yang ini strike. Oke. Jadi kita punya susunan seperti ini. Nah, agar PC 0 terkoneksi dengan baik dengan PC 2, maka kita akan mengidentifikasi dulu PC 0-nya. Karena kita lihat di sini, double klik, kemudian di desktop konfigurasi, di sini belum ada IP-nya, anak-anakku semuanya. Nah, cara mengisi IP adalah kita akan identifikasi dulu, istilahnya pengenalan dulu. Seperti kalian punya nama. Nah, nama itu yang akan sering orang panggil. Nah, ibaratnya juga seperti itu. PC 0 itu kita beri nama. Nah, namanya itu biasanya di IP address, kemudian di PC 2 kan juga kita akan beri nama. Agar saling terkoneksi, nanti akan kita panggil nama-nama itu. Oke, caranya bagaimana, Pak? Caranya kita berikan IP address-nya dulu.
IP address kita klik di bagian sini. Saya ulangi, di bagian desktop. Setelah tadi diklik komputernya di bagian desktop, pilih IP konfigurasi. Setelah IP konfigurasi, di sini ada tombol, ada DHCP dan statik. Kalau nanti akan saya jelaskan, DHCP itu apa, statik itu apa. DHCP itu intinya secara otomatis. Kita akan diberikan IP secara otomatis. Kalau statik, yaitu secara manual. Kita akan secara manual dulu, agar kita paham. Kita akan memberikan IP address itu yang kita tentukan. Coba saya tentukan, biasanya diawali dengan 192.168, kita kemudian biasanya terserah. Kalau saya nanti akan biar gampang pakai 123.1. Oke, kita praktekkan ya. 192, anak kelas 11 TKJ, silahkan diperhatikan. Siapa tahu ada bermanfaat buat kalian untuk pembelajaran daring ini. Kemudian 192.168, kemudian setelah itu 123.1. Nah, ini kita akan berikan IP-nya seperti ini. Biasanya kalau komputer diawali 192.168 biasanya. Tapi kalau di belakang biasanya terserah kita. Nah, kalau sudah tinggal subnet mask-nya, DNS gateway-nya dan lain sebagainya. Kita akan sederhananya dulu deh. Kita hanya IP address dan subnet mask. Untuk mendapatkan subnet mask, kita tinggal enter saja. Kalau IP-nya sudah terisi, kita tinggal enter. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita tutup. Oke, tinggal tutup. Kita cek lagi. Nah, di sini sudah tertulis. Oke, kita sekali lagi. Nah, IP address-nya sudah tertulis. Oke. Kalau sudah, ganti yang PC2 sekarang. PC2, kembali lagi, klik PC2 tadi, kemudian cari desktop, kemudian IP konfigurasi. IP konfigurasi. Kemudian kita akan pilih berikan IP address tadi. Kalau tadi ekornya 1, kita akan berikan ekornya 2 sekarang. 192.168, kemudian titik berapa? 123, kemudian titik 2 berarti ya. Yang kedua. Oke, kita enter. Keluarnya subnet mask-nya sudah keluar. Kalau sudah, berarti kita tutup. Oke. Berarti kita sudah memberikan nama PC 0 itu adalah 192.168.123.1. Oke. Kemudian yang PC 2 adalah 192.168, kemudian 123.2. Nah, ini sudah kita berikan nama. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana koneksinya, Pak? Nah, bagaimana uji koneksinya? Uji koneksinya seperti biasa, yaitu kita buka command prompt ya. Command prompt, langkahnya adalah command prompt agar kita tahu uji koneksinya seperti apa. Untuk pemanggilannya kita klik, kemudian kita tahu pilih yang run ini, command prompt. Ya, command prompt. Kita klik di sini. Oke. Kemudian kita tuliskan perintah ping. Ping itu untuk memanggil. Nah, karena kita menjadi PC 0, maka kita akan memanggil yang PC 2. PC 2 namanya adalah 192.168.123.2. Gini ya. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, kita sudah tersambung dengan PC 2. Indikasinya apa? Loss-nya 0, reply from, dan seperti ini tampilannya. Gitu ya. Nah, ini adalah PC 0. Jadi ini. PC 0 memanggil PC 2. Atau PC 0 mengenali PC 2. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah PC 0 itu mengenali dirinya sendiri, Pak? Oke.
kita cek apakah PC 0 itu mengenali dirinya sendiri atau tidak. Oke, caranya adalah dia memanggil dirinya sendiri. Memanggil dirinya sendiri. Caranya ping. Oke, ping ya, perintah ping tetap. Kemudian 192, kemudian 168, kemudian titik 123, kemudian titik 1 karena namanya dia adalah 1. Oke. Setelah itu kita enter. Oke. Dia tampilannya sama dengan di atasnya, yaitu loss-nya 0, kemudian request from-nya sudah terbaca dengan baik, timing-nya, dan lain sebagainya. Nah, berarti PC 0 ini bisa mengenali dirinya sendiri, juga mengenali PC 2. Nah, kita akan uji koneksi juga di PC 2. Jangan-jangan PC 2 nggak mengenali PC 0, tapi PC 0 mengenali PC 2. Apakah iya? Kita lihat. Oke. Kita seperti tadi, kita ke command prompt, kemudian kita menjadi PC2 sekarang. Menjadi PC2, langkah selanjutnya adalah pemanggilan terhadap PC0 dulu. PC0. Oke, kalau PC0 tadi adalah IP-nya berapa? 192.168.123.1. Oke, dengan pertama yang perlu diketik adalah perintah ping. Perintah ping. Oke, perintah ping kemudian spasi 192.168, oke, titik 168.123.1. Oke, kita enter. Kita memanggil PC 0. Oke, sudah berjalan, sudah terkoneksi. Sudah terkoneksi ya. Oke, karena sudah terkoneksi, maka dapat dipastikan berarti PC0 sudah terkoneksi dengan PC2. Kemudian PC1 bisa mengenali PC0. Oke. Kemudian kita akan kemudian langkah selanjutnya kita akan uji koneksi lagi. Oke, kita akan uji koneksi lagi. Oke, saya stop screen dulu. Oke. Stop screen, kemudian saya ubah screen-nya dulu, jangan di sini, Cisco-nya ya. Oke, kita buat Cisco-nya dulu. Nah, saat tadi seperti ini ya. Nah, kita tadi di command prompt sudah, kemudian PC berapa ini? PC2 mengenali PC0. Tadi sudah, yang satu. Kemudian PC2 mengenal dirinya sendiri. Kalau mengenal dirinya sendiri, silahkan ketik perintah ping, kemudian IP dirinya sendiri, yaitu ping 192.168.123.2. Gini ya, ini untuk dirinya sendiri. Apakah dia mengenali dirinya sendiri atau tidak? Kita enter. Oke, nah perintahnya juga sama, kemudian kita dapat pastikan PC0 juga mengenali dirinya sendiri. Ya, gitu ya anak-anakku semuanya. Pelatihan singkat atau pelajaran singkat hari ini tentang VLAN, ini hanya sederhana saja. Pengenalan terhadap pertama, kemarin kita 2 minggu atau 1 minggu kemarin kita sudah belajar tentang VLAN, walaupun baru mengenal dasarnya saja. Kemudian pertemuan selanjutnya kita selingi dengan PKK, produk kreatif perusahaan, dan hari ini kita fokuskan untuk produktif kalian, melanjutkan yang VLAN, kemudian hari ini fokuskan ke pengenalan software Cisco Packet Tracer. Nah, saya juga sudah contohkan secara singkat saja berkaitan dengan koneksi
dari satu komputer ke komputer yang lain secara sederhana. Nah, contohnya adalah tampilannya seperti ini. Semoga nanti kalau kita praktek tidak bingung lagi. Kalau ada pertanyaan yang sifatnya teknis nanti bisa dibantu Pak Kolil ya. Oke, mungkin itu anak-anakku semuanya yang bisa saya sampaikan pada materi pembelajaran hari Selasa ini. Jadi mohon maaf sekali jikalau penjelasan saya juga mengalami kendala karena berkaitan dengan teknis misalkan audio, video dan lain sebagainya. Saya juga minta maaf kepada kalian. Semoga kalian tetap sehat, anak-anakku semuanya. Dan saya akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa presensi dan tetap semangat. Semoga kalian tetap menjadi anak yang solehah bagi kedua orang tua kalian. Kita buktikan kepada semua orang bahwa kalian punya kemampuan yang luar biasa untuk menjadikan orang tua kalian jauh lebih bangga punya kalian. Gitu ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas anak-anak kelas 11 3C.